pejabat yang suka menipu rakyat, membohongi rakyat. Nanti kalau jabatannya sudah selesai, dia akan sakit semua, wajahnya mungkin berubah, rusak. Ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran medis. Ya buka ya. Coba kita buka Al-Quran medis nih ya. Pada dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Itu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 9. Kita buka ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 9, di sini dijelaskan tentang hadis medis yang menjelaskan dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Ternyata fakta ilmiah pada jurnal kesehatan, kebohongan dapat meningkatkan hormon stres yang menyebabkan menurunnya sistem imun, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Macam-macam. Ada hadis medis, ada jurnal kesehatan. Bang Ade harus tahu, sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya, memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Orang-orang kayak saya mah nggak pantas nanti di politik, makanya pantasnya untuk punya bisnis saja lah. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Jabatan politis itu orang harus punya popularitas dulu ya. Popularitas saya waktu itu udah tinggi. Pas dilihat popularitasnya tinggi, kenapa? Pasti karena sebagai menantu presiden. Selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang
bagus saja lah. Dan pernah bicara nggak Pak Bapak soal jadi cawapres. bicara sebagai cawapres? Udah pernah sih? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Hidup Jokowi! Janji SMK sebagai mobil nasional kebanggaan bangsa tidak terbukti, tidak terwujud, dan ternyata hanya merupakan kampanye politik pribadi yang masuk dalam ranah pembohongan publik yang serius. Penetapan 215 proyek strategis nasional atau PSN lewat peraturan Presiden nomor 3/2016 melanggar konstitusi dan berdampak merugikan rakyat secara serius. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 telah digunakan Jokowi untuk menjadi alat kekuasaannya dengan cara menyandera dan mengintimidasi para pelaku kasus korupsi untuk dijadikan alat politik atau politik sprindik dalam upaya mengakumulasi kekuasaannya. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan sengaja diterbitkan kembali melalui Perpu Cipta Kerja yang jelas-jelas merupakan pembangkangan konstitusi seorang presiden hanya dengan alasan manipulatif berkaitan dengan faktor kegentingan memaksa akan ada krisis ekonomi global yang faktanya tidak pernah ada. Pelaksanaan dan penjabaran Undang-Undang IKN yang dilakukan oleh Jokowi merupakan perampasan lahan, tanah adat, hak wilayah rakyat yang secara sadar dialihkan Jokowi untuk kepentingan oligarki pemilik modal. Dengan hak pengelolaan 190 tahun, langkah politik Jokowi ini berpotensi melahirkan sebuah desain negara dalam negara, di mana para oligark sebagai penguasa negara baru ini. Mantan pimpinan DPD bongkar perangkap jahat Jokowi. Salah satu yang paling berbekas itu adalah dalam tanda kutip kebohongan-kebohongan, daftar kebohongan beliau. Dan pada bagian terakhir lagi adalah membuat sejarah baru di Indonesia, putranya dijadikan wapres dengan merubah konstitusi dalam tanda kutip ya. Jadi itu sebabnya dikatakan anak haram. Konstitusi sangat berpengaruh dan tetap mau berpengaruh. Itu dapat perangkap untuk orang-orang yang bantunya termasuk ketua umum partai politik. Kan melakukan apa saja ya jalan mulus semua yang didapati oleh Pak Jokowi. Tidak ada hambatan Pak Jokowi karena semua dia sudah amankan. Dia jadikan orang para penentu itu masuk dalam perangkapnya, itu sebetulnya mengamankan putranya. Nah ini kan ada yang mempersoalkan putranya soal mulai dari ijazahnya sampai upaya pemakzulan. Nah itu tetap saja tidak bisa digoyahkan sampai sekarang. Karena memastikan barisannya itu tidak terlalu banyak digubris lagi. Apalagi dipersoalkan secara hukum. Di sekitarnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pasti tidak akan keberatan, akan sulit lah. Karena ini adalah balas budi yang harus ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan targetnya jadi presiden. Untuk jadi presiden dengan Pak Jokowi mulus. Nah, sehingga sebagai orang yang punya rasa, Pak Prabowo pastilah akan tetap ingat jasa Pak Jokowi.